Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Istiqomah dari kelas 12 MIPA 2 absen 22. Di sini saya akan membahas tentang materi ekonomi, akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun indikator-indikator yang harus kita capai sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah sejarah akuntansi. Ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seseorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan modal berpasangan. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pemuka agama ini diberi nama atau judul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionita. Isi dari buku adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan. Indikator yang kedua adalah definisi akuntansi. Definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Indikator yang ketiga adalah kegunaan pemakaian informasi akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi adalah untuk membuat perencanaan yang efektif sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan. Ekonomi yang tepat adalah manajemen pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Indikator yang keempat adalah tahap-tahap akuntansi. Tahap pertama, pengumpulan dan menganalisa data transaksi. Tahap pertama dalam siklus akuntansi ini dimulai dari mengumpulkan dan bisa transaksi keuangan yang umumnya disebut nota bukti transaksi. Keuangan tidak harus selalu dengan bentuk nota atau surat perjanjian, surat pengakuan utang piutang atau kwitansi. Membuat jurnal atau posting. Setelah bukti transaksi diterima dan dianalisa, maka tahap berikutnya adalah memasukkan nilai yang tercantum pada bukti transaksi ke dalam buku catatan transaksi. Proses pencatatan ini disebut jurnal atau posting. Dan yang ketiga, memindah jurnal umum ke buku besar pada jurnal umum. Catatan transaksi masih tercampur dengan sebagai macam transaksi lainnya. Di tahap ketiga ini, tahap transaksi dipindahkan sesuai dengan kelompok akunnya atau sesuai jenis transaksi. Indikator yang kelima adalah profesi akuntansi. Adapun profesi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, akuntan internal. Akuntan internal dikenal juga sebagai akuntan manajemen perusahaan akuntan. Kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang harus mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja di lembaga pemerintah. Misalnya, di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pengawas Keuangan atau BPPK, dan perpajakan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Indikator yang keenam adalah bidang akuntansi. Adapun bidang akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting.
Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna atau general purpose. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi atau auditing dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan hasil keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang dilaksanakan secara bebas pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Dan yang terakhir, akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis serta sebuah data pada suatu perusahaan industri dalam usaha penentuan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.